Oke. Bisa di oke Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini apapun yang menjadi aktivitas kita dalam pekerjaan, usaha, studi, di dalam, di luar rumah, di perjalanan, saya yakin Tuhan sudah menyertai. Dan sampai saat ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan untuk kembali bisa berfellowship. Mari satu hati kita berdoa. Puji Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang baik. Kalau kami boleh membuka mata kami di pagi hari, kami boleh beranjak dari tempat kami masing-masing, beraktivitas, dan kami boleh bekerja, kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan utus dimanapun tempat berada, dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia marketplace, di dalam dunia studi, atau dimanapun juga tempat berada Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan dengan penuh roh yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam satu fellowship yang luar biasa dalam doa malam online kami. Kami percaya Tuhan tidak menyurutkan sukacita kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan penuh hati yang berharap. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kehidupan kami yang merindukan hadir-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami nikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada malam hari ini semua oleh karena Tuhan. Tuhan membuktikan dan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memuji menyembah Tuhan, mari berkata amin. Mari pujikan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, tu terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Nah, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Semua orang percaya, mari katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes, amin.
tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saudara, engkau yang rindu menyembah Tuhan, mari katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, mari sembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatanmu. Haleluya, kami rindu menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Kau Tuhan, Bapa yang tak pernah tinggal diam, berikan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya, betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa ajaibnya kuasa-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, mari katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur Bapa yang memberkati umatnya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami kagumi caramu mengasihi kami Tuhan. Kau ajaib. Kau luar biasa. Tuhan senantiasa ada di setiap proses kehidupan kami. Tak terbatas kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kalau Engkau menolong kami di masa-masa yang lalu, kami percaya Tuhan juga akan menolong jemaat-Mu di masa saat ini. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Nah, hanya Tuhan bisa kami andalkan dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau takkan menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga caramu. Kau yang kami andalkan, Kau yang kuat andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya kepada Tuhan, mari lambaikan tanganmu, katakan, ku kagumi, yes, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, ya. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Haleluya. Kau yang kuat andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya. Di selam-Mu sim hidupku tak terbatas, tak terbatas. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Yes, tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan, Kau yang kuandalkan. Di setiap langkah hidupku tak terbatas, tak terbatas. Ya kasih-Mu Tuhan, tak terduga. Oh, jalan-Mu Bapa, Kau yang ku percaya. Di skala-Mu sim hidupku, Kau yang kami andalkan, Kau yang ku percaya. Di skala-Mu sim hidupku, Kau yang kami andalkan, Kau yang ku percaya. Di skala-Mu sim hidupku, Kau yang kami andalkan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Limpah dalam hidup kami, dalam segala keadaan kami mau belajar Tuhan, berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Gunung batu pengharapan kami, setia dalam hidup ini. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas jalan-Mu Tuhan, tak terbatas karya-Mu dalam hidupan kami Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Bapa yang mengasihi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, ajari kami berserah hanya kepada-Mu Bapa. Ajari kami bersyukur dalam segala perkara kehidupan kami. Oh, mata hati kami tertuju pada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya kami tak pernah sendiri Tuhan. Segala perkara kehidupan kami ada Tuhan di sana. Karena tangan kuat-Mu yang memegang kami itu senantiasa menuntun kami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami percaya kami tak pernah sendiri. Ada tangan kuat kuasa-Mu menopang kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Satu sendiri, tiada seorang pun
hatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saatku sendiri, tiada seorang pun, yes, yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Katakan, tangan kuat yang memegangku, yes, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu. Katakan, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yang perlu kasih Tuhan, perlu kuasa Tuhan. Mari bersama katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun, oh, yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, yes, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntun kami. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, ya, sampai akhir hidup. Sekali lagi, tangan kuat yang memegangku, yes, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, oh, sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang menyertaiku dan memegangku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, oh, sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Katakan, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat
sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Oh, kami melihat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya, sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Sungguh bersyukur padamu Tuhan, boleh melalui semuanya bersama dengan Engkau, boleh memuji memuliakan nama-Mu, kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Sesaat lagi Tuhan, mau duduk diam, dengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam jauh di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, bertumbuh berbuah lebat. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dengan melakukan setiap kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bersama. Mari katakan amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Silakan Bu Emma. Shalom semuanya. Shalom. Sikarataka ya rasikarataka ya rataka ya rapataka ya rusika rapa ya rapatoko ya rokanapo ya rasikaramo rakonapo rakenapo rapapapa rekene pokanapo ripapapa ya rame rakonapo rikanapa ya ke ramo ya kenapo rapapapa rekena rekene de rakana sidadadada rekena bodododia rapapa. Apa kami mau menyembah bersama lewat IT, lewat udara, lewat sosmed, dan jadikan ini tindakan profetik kami. Seluruh IT, seluruh sosmed hak milik kerajaan surga. Sehingga kami mengerti hatimu Bapa, dan kami minta dimanapun kami berada, teritulah atmosfernya dikuduskan, ditahirkan, tidak ada kuasa kegelapan sekarang diserbu oleh malaikat surga. Dimanapun kami berada diserbu oleh malaikat surga. Kiarapato korapapapa, kiarapato korapapapa, kiarapato korapapapa, kiarapato rekena dadada nekena dodododika. Sampaikan pesanmu dan membuat kami bertobat, membuat kami berubah, membuat kami bertobat. Sigredededika, dan satu persatu yang ikut Zoom, baik keluarga masing-masing, bahkan Zoom ini Bapak tindakan profetik Bapak di udara, bergema, puja dan puji cinta kepada Engkau Bapakku Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak, bila kami boleh fokus mendengarkan dan sampaikan pesan-Mu, bukan dari mulutku tapi yang asli dari surga. Lewat mulut kami Bapak, terjadi pembedaan, terjadi terobosan di dalam nama Yesus Kristus Elohim. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Juga terima kasih kepada Pak Tuhan Yesus yang pertama dan Pak David. Bapak Ibu, saya dapat pesan Tuhan, apa yang ingin disampaikan untuk Anda dan saya, tolong dibantu. Ya, value itu nilai.
Value adalah istilah serapan bahasa Inggris yang berarti nilai, yang berujuk pada prinsip kepercayaan, standar penting memandu perilaku, keputusan, cara pandang seseorang atau organisasi, bisa berarti manfaat ataupun keunggulan. Value hanya bisa bersifat personal, moral, keputusan, sifat spiritual, kebebasan, sangat berpengaruh pada identitas serta motivasi. Bapak Ibu, setiap Anda dan saya itu punya value atau nilai, ya. Mungkin kita berkata status kita, identitas kita adalah KTP-nya Kristen, ya. KTP-nya Kristen. Tapi moralnya dan spiritualnya kemana? Gitu loh. Dan value itu juga berarti kebebasan. Ya. Dan motivasi Anda dan saya jadi Kristen itu apa? Ya, sifatnya, ya, itu ada sifatnya, gambarnya salib. Ya, artinya menuruti firman atau tidak. Saya kasih contoh ya, value itu ya. Misalnya saya hari ini bagi ini uang 100.000 misalnya ya. Yang Ibu A dikasih bilang, ngapain 100.000, nggak dapat apa-apa, nggak mau aku, ambil aja, gitu kan. Yang Ibu B dikasih 100.000 berkata, lumayan nih, ya, Kentucky lagi diskon, ya, aku makan Kentucky, habisin, gitu ya. Tapi yang Ibu C bisa berkata, aku beliin mendoan yang 1.000-an dapat 100, ya, yang 10 aku makan, yang 90 aku bagi-bagi, aku memberkati. Ya. Jadi sama berkatnya 100.000, tapi Anda punya value, Anda punya moral, Anda punya keputusan, ya, itu beda-beda. Demikian saat ini Anda mendengar sama-sama firman-Nya, sama-sama ditaburi firman, ya, Anda bisa mendengar dan mengambil keputusan, ya, dan motivasimu mendengar itu bagaimana, atau bermotivasi engkau mendengar besok pagi juga ada lagi Zoom dan nggak perlu dilakukan, pokoknya lumayan lah. Aku sudah memberi waktu oleh Tuhan. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ya setan tahu kalau hati kita, motivasi kita itu seperti apa. Nah, value itu adalah sikap dan moral dan sifat juga. Dan itu akan berdampak. Karena apa Bapak Ibu? Value itu sangat penting. Kenapa penting? Sama-sama punya Tuhan. Sama-sama dibaptis. Ya, sama-sama dibaptis, sama-sama ke gereja. Ya. Tapi yang sana bisa begitu, yang situ begono, yang sana begono. Kenapa? Ya, mari kita belajar. Next. Ya. Sekarang kita mengecek emas, perbedaan emas asli dan emas palsu, ya. Warnanya dari warna, dari tahan lama, Bapak Ibu ya. Ada kode khusus, ya. Tapi kalau yang palsu itu biasanya terlalu mengkilap, ya. Terkadang warnanya pucat dan gampang pudar oleh gesekan dan waktu. Nah, Anda dan saya itu di posisi mana? Cintamu ke Tuhan, ya. Kalau kita cuman Kristen, bisa saja cuman Kristen KTP seperti emas palsu. Dengan segala perbuatan kita, ya. Kita nggak punya kode-kode khusus. Kenapa nggak punya kode khusus? Karena seperti liar. Ya. Saya kadang sampai bingung ya. Kalungnya salib loh, identitasnya salib. Ya. Tapi pakai baju ada tengkoraknya, ya. Kalau enggak buka-bukaan, ya. Jadi enggak ada kode yang berbeda, ya. Atau sama-sama kodenya pergi gereja, ya. Tapi yang situ pokoknya enggak urusan, main HP, ya, ngomong-ngomong, ya. Nah, sekarang diuji itu, uji magnet itu menempel enggak kita sama Yeshua Masih? Menempel enggak? Nah, uji api itu artinya sesuatu yang panas, sesuatu yang sakit. Ya, mungkin sesuatu yang sakit itu bisa tentang rumah tangga, keuangan,
dan apapun. Dan itu membuktikan kita itu asli atau palsu. Nah, bagaimana warna kita bisa terjaga, ya? Karena warna itu berurusan dengan cinta, ya. Kalau orang lagi jatuh cinta, ya, saya ilustrasikan warnanya itu selalu berkilau, selalu glowing, ya, selalu kinclong. Ya. Tapi Anda sudah surut untuk mencintai Tuhan, ya. Bahkan mukanya pun kelihatan suntuk, mukanya pun cemberut, mukanya pun muka sedih atau muka marah. Sehingga nggak punya warna kerajaan surga. Sehingga nilaimu yang harusnya Anda dan saya punya nilai emas yang murni dicampur dengan seperti itu. Nah, ilustrasi emas ini Tuhan juga berkata begini, Bapak Ibu. Roh Kudus berkata gini. Nah, kalau kamu tuh emas, di mana-mana ya jadi emas. Bapak Ibu tahu maksudnya? Emas itu dibuang, diselokan tetap emas. Emas itu ditaruh meja yang mewah tetap emas. Emas itu ditaruh meja yang jorok atau meja yang kuno atau meja yang kotor, dia tetap emas. Ya. Ditaruh manapun dia tetap emas. Ya. Bahkan kalau jatuh orang langsung lihat lah, ambil nih, jangan-jangan ini yang asli loh. Nah, apakah Anda dan saya itu tetap emas dimanapun, ya? Atau emas saat engkau nggak ada masalah, ya? Atau kata-kata emas juga ini berkata begini. Anda suka nimbrung dengan orang dunia, pergaulanmu dengan orang dunia, pada Tuhan tidak menyuruh Anda bergaul dengan orang dunia, tapi engkau bisa kelihatan berbeda. Jangan emasmu itu berubah, berkarat atau berubah, ya. Emasnya dipotong separuh diganti tembaga, ya. Sehingga engkau nggak lulus dalam uji api, uji magnet, ya. Dan hari ini kalau kita emas, terkadang Bapak Ibu ya, kita nggak sadar. Kenapa Bapak Ibu? Katanya rendah hati. Ya, saya juga belajar nih. Kalau nggak ditegur Tuhan ya nggak tahu ya. Katanya rendah hati. Tapi ketemu orang sombong, panas. Panas. Wah, sombong banget lu. Lu belum tahu siapa gue lu ya. Nah, kalau emas, ya tetap emas. Ketemu orang sombong, ketemu orang apapun, tetap emas, tetap berkilau. Tapi terkadang kita kan bisa keikut ya. Mood ya. Saya itu juga kasihan ya kalau orang tuh punya moody ya. Hari ini bisa ketawa-ketawa, 2 jam lagi mukanya bisa kecut gitu ya. Nah, saya kasihan. Dulu saya belum pelayanan, Bapak Ibu ya. Saya tuh pernah ngomong sama karyawan saya gini. Enak ya. Orang kok bisa moody gitu ya. Tanpa marah, tanpa ngomong orang takut. Lihat wajahnya, lihat matanya, lihat mulutnya sinis, orang takut. Saya bilang gini, enak ya. Tanpa marah orang bisa tahu semua, ya. Terus haleluyanya karyawan saya bilang gini, Bu, amit-amit kayak gitu kok bisa suka ngapain, ya. Suka itu ya orang yang selalu smell di mana-mana enak dipandang mata, ya. Orang buta kok bisa suka. Ya, sekarang saya nggak mau ya tolak kebas namanya suami Mas ya, Bapak Ibu. Jadi saya terus begini, iya ya kasihan ya. Orang kok bisa mut-mutan hari ini ketawa 2 jam lagi mukanya itu serem ya, matanya nggak enak sinis gitu ya. Nah itu engkau nggak punya uji magnet karena uji magnetnya ke Tuhan atau ke kedagingan ya atau ke dunia ya. Nanti saya jelaskan tentang pengujian Anda dan saya. Next. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contohnya emas asli diuji ya. Bagaimana 16 ayat 1 pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia, Bapak Ibu ya. Nah, Simpson ini yang harusnya emas 24 karat Bapak Ibu ya, bukan cuma 18 karat ya. Orang yang hebat sekali ya. Hebat banget. Pak David, suara saya jelas nggak ya?
Pak David, suara saya jelas di Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya. Suara saya jelas? Saya minta Itu, ada yang menjawab. ya, jelas. Jelas. Suara saya jelas? Ya, Jelas, Bu. Bapak Ibu, suara saya jelas enggak? Jelas, Pastor. Ya. Jelas. Jelas ya? jelas. Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Ya. Jelas. Hakim-Hakim 16 ayat 1 ya. Bapak Ibu coba lihat ya. Dia itu orang yang keren. Saya suka loh Simpson itu. Orang bisa punya kuasa, punya segalanya ya. Sampai pagi-pagi aja palang pintu, gerbang pintu. Bukan pintu rumah Anda ya, itu kayak gerbang. Selamat datang Surabaya gitu ya. Itu bisa dijebol yang harusnya pakai bulldozer. Ya itu otomatis ada malaikat yang membantu ya. Tapi lihat Bapak Ibu, dia nggak emas asli. Sudah tahu kelemahannya kenajisan. Lihat ya. Dilihatnya di sana, perempuan sundal, sudah tahu sundal, lalu menghampiri dia. Lihat ya, matanya dia, mata yang tidak emas asli. Ya. Mata yang bercampur. Ya. Beda dengan Yusuf. Kejadian 13:11-12 ya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ya ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah pun tidak ada di rumah. Ya, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan dan lari keluar. Bapak Ibu, lihat ya. Sama-sama laki, sama-sama orang yang dipakai Yesua, orang yang diurapi Yesua, ya. Bapak Ibu lihat, sama-sama ketemu cewek, malah yang satu bukan sundal loh. Ya, ibaratnya pejabat loh. Harusnya kan bangga ya. Waduh, punya disimpan pejabat, nanti pangkatku naik dan lain-lain ya. Tapi yang satu mendekati, menghampiri, yang satu lari. Nah, Bapak Ibu, ini seperti value atau nilai kita emas atau tidak. Ya, itu teruji seperti ini. Ya, mungkin Anda tidak ngomong tentang wanita atau pria, ya, tapi suka menghampiri kelemahan. Misalnya begini, kelemahannya mulut, ya, menghampiri orang yang gosip, ya, kelemahannya mamon, ya. Jadi itu umpan-umpan setan, ya. Dan mungkin Anda tidak tahu bahwa Delila itu punya 3 spirit. 1 perzinahan, 2 mamon karena dia dibayar. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yaitu munafik karena di depannya dia berkata I love you Jimson, ya, di belakangnya menusuk. Nah, ini contoh dia emas loh Bapak Ibu. Dia emas loh. Dia punya pengurapan, ya, tetapi dia nggak punya karakter. Bapak Ibu, hati-hati akhir zaman, ya. Talenta engkau dikejar orang. Ya. Tapi karakter engkau dicintai Tuhan. Nah, kalau pilih mana Bu? Pilih dua-dua. Ya. Punya talenta tapi punya karakter. Karakter Elohim, karakter Yeshua Mashiach. Ya. Next. Jadi value itu bisa dengan sikap. Ya. Sikap pertama S-nya apa? Sendangkanlah telingamu pada Yeshua Mashiach. Saya 50 ayat 33. Iman, I-nya iman dari dasar segalanya. K-nya kasih pada Yeshua Elohim dan kasih pada sesama. A, akuilah Yeshua Elohim dalam setiap aspek kehidupan. P-nya pergilah, kabarkanlah Injil. Yeshua akan menyertai sampai ke dunia. Mari kita belajar S. Tolong S. Next. Ya. Sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku tidak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu lihat ya. Menyendangkan telinga Anda dan saya itu datang kepada Tuhan. Datang. Bukan
kita berkata gini, ya udah Tuhan kamu ngomong. Harus didatangin dulu. Dan saat kita datang dan mendengarkan perintahnya, kamu akan hidup. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu jangan salah teori. Ya, sukanya gini, aku diberkati, aku berkat mana? Berkat mana? Ayo berkat, aku sembuh, aku berkat. Berkat pokoknya ya Tuhan disuruh berkati, sembuh, jagai, lindungi. Ya enggak salah, saya juga begitu. Tapi Bapak Ibu harus tahu syaratnya. Mendengarkan, menyenangkan telinganya dan mendengarkan, kita akan hidup. Hidup keluarga kita, hidup duit kita, hidup pelayanan kita. Itu Tuhan akan yang mengikat perjanjian. Tapi apa yang menjadi kalah kita tidak menyenangkan telinga kepada Tuhan, yaitu Bapak Ibu tahu enggak? Nomor 1 adalah suara hati. Ya. Nomor 2 adalah suara setan. Ya. Nomor 3 bisa suara teman atau pengaruh. Nah, dalam bahasa Ibrani, sema itu artinya mendengar, memperhatikan atau taat. Memperhatikan, ya saya ngomongnya bukan atau ya, dan taat. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Bukan bahasa Ibrani kekurangan kata, tapi satu itu punya arti, yaitu arti sema, kita mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ya. Bahkan sampai sema dibacakan 2 kali sehari sampai sumpah. Sebagai sumpah setia kepada Yeshua HaMashiach. Bayangin Bapak Ibu. Kalau menjadi Kristen cuman sekedar KTP, ya Bapak Ibu hati-hati. Engkau menyendangkan telingamu kepada dunia, kabar-kabar dunia, ya, atau kabar-kabar penggosip, ya, atau kabar-kabar provokator, sehingga engkau tidak diikat oleh perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang kekal. Next. Ya. Ini adalah iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu kalau baca Kejadian ya, Tuhan itu enggak langsung buat Adam dan Hawa, tapi kayak ngomong dulu ya. Kalau aku ciptakan, ya, Bapak Ibu, mulut Anda dan saya itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, iman itu memang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Ya, sering kali Bapak Ibu, kalau Anda ikut tur, ya, asal bayar, ya, dan Anda pasrah, nggak tanya gini, nanti pilotnya udah dites narkoba belum ya? Nanti pilotnya udah uji jantung belum ya? Udah pandai belum ya? Udah terbang berapa kali? Anda nggak akan tanya seperti itu asal duduk dan menyerahkan nyawanya. Ya. Tapi seringkali Anda dan saya ragu akan kuasa Tuhan. Dan kita otak-atik bukan dengan sema suara Tuhan, tapi otak-atik dengan suara dunia, ya. Bahkan ditambah suara 80, bisa ditambah dengan apapun penemuan-penemuan, ya, sehingga HP kita gunakan itu seperti Simpson atau Yusuf, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang saya suka Bapak Ibu. Saya dikasih tahu Tuhan Bapak Ibu, dengar baik ya. Nah, ini itu senjata Anda dan saya. Kenapa senjata? Karena di neraka tidak ada kasih. Ya. Maka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budimu, itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kuda hukum ini tergantung seluruh hukum teladan kita para nabi. Bapak Ibu, sampai dirangkum loh pada kedua hukum ini ialah tergantung seluruh. Bapak Ibu, kenapa harus mengasihi? Ya, karena itu rumus surga, rumus dunia. Kasihlah dirimu sendiri. Nah, ini lawannya apa? Tanpa sadar, semua manusia itu mengasihi diri sendiri. Kalau enggak ada alarm surga, ya, itu otomatis untuk mengasihi diri sendiri itu bisa otomatis. Ya, karena aduh,
Aku kok dijelekin. Aku kok disepelekan. Aku kok tidak diajak. Aku kok tidak dihargai. Jadi semua manusia ya lawannya adalah mengasihi diri sendiri. Bayangin Bapak Ibu, ini rumus, ini senjata, tapi tidak mudah. Anda dan saya punya hati yang macam-macam. Semua suruh mengasihi Tuhan. Anda punya jiwa macam-macam. Jiwa itu apa? Ambisi, nafsu, keinginan, itu jiwa. Ya, Anda bisa ada di kamera, ada klik zoom, ya di sini. Tapi jiwamu kemana-mana bisa. Aku lagi ngalamun nih. Aku ini habis ini makan apa ya? Atau aku lagi ngalamun nih. Besok anakku bayar sekolah. Besok aku bayar kredit rumah. Ya. Dan itu membuat engkau tidak bisa mengasihi Tuhan karena jiwa kita melayang kemana-mana. Bahkan yang nggak enak Bapak Ibu, akal budi dan kekuatan. Ya. Semua akal budi ya itu diserahkan sama Tuhan. Padahal kita kan sok pinter ya Bapak Ibu ya, bukan pinter tapi sok pinter gitu kan. Wah kalau aku begini pasti aku benar gitu kan. Padahal Tuhan berkata serahkan semua akal budimu kepadaku. Otomatis Bapak Ibu kalau kita lulus mengasihi Yeshua Masya, otomatis kita bisa mengasihi sesama. Itu otomatis. Tapi kalau belum Bapak Ibu ya, kalau Anda masih begini, Tuhan nggak kelihatan kok suruh mengasihi. Ya, itu tidak mungkin Anda bisa mengasihi sesama. Walaupun mengasihi sesama itu bukan berarti gini ya. Oh, aku punya, tak belikan semua kepada orang itu bukan. Itu orang tolol dan bodoh ya. Tapi mengasihi sesama artinya Bapak Ibu, engkau tidak derajat orang, engkau tidak membedakan ya. Engkau mau mendengar orang itu lagi apa? Engkau mendengar, engkau enggak ada orang gini ya. Baik jika menguntungkan. Nah, misalnya gitu ya. Beda pendapat sama dengan musuh. Nah, misalnya seperti itu. Bermuka 2, bermuka 5. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi saat kita bisa menang dalam mengasihi Yesua, pasti kita bisa menang mengasihi sesama. Next. Hanya aku ini dia dalam segala lakumu, maka ilmukan jalanmu. Bapak Ibu, perjalanan hidup Anda dan saya banyak macamnya, betul kan? Apapun dalam hidup, pekerjaan dan lain-lain, apapun pelayanan ya. Tetapi Bapak Ibu, dia meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, apa artinya? Mengakui dalam segala laku, ya Tuhan berkata gini. Misalnya Anda dan saya itu kemana-mana, depannya kaca. Kacanya itu Yesus Kristus, Yeshua Masya. Anda mau bohong, depannya Yesus Kristus. Anda mau menipu, Anda mau apapun, Anda mau mencuri, Anda mau munafik, Anda apa-apa, depannya Yesus Kristus. Kira-kira gimana? Nah, itu artinya kita mengakui jalan laku kita. Anda mau ngumpet di kamar mandi, Anda mau ngumpet, ya, misalnya nih buka HP, nggak kelihatan orang yang najis-najis, ya. Itu Tuhan, apakah Anda mengakui segala lakunya? Sehingga kita belajar dia di atas dia, tidak di atas tidak, selebihnya dari si jahat. Ya. Bapak Ibu, karena jalan yang di sana lurus itu ujungnya maut, misalnya Bapak Ibu ya. Anda merasa aku ini butuh kerja, ya, maka aku masih hutang. Maka kalau aku utang, aku bisa bekerja. Nanti aku cicil utangnya. Ya, itu jalanmu sendiri, itu pikiranmu sendiri. Padahal Tuhan berkata suruh mengasihi dia. Saat kita mengasihi Tuhan, pikiran Tuhan nanti dibukakan jalannya. Enggak tahu caranya, bukan dengan matematika kita, ya, bukan dengan rumus kita. Tapi biarlah di hari-hari akhir ini, kita mengasihi Bapak kita Yesus Amasya, mengakui dalam segala laku Anda dan saya. Maka dia yang mengatur langkah hidup Anda dan saya. Amin. Next. Ya. Pergilah ke seluruh dunia. Nah, P-nya ya, sikap P. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Bapak Ibu lihat ya. Yang percaya diselamatkan. Kata-kata percaya bukan cuma KTP Kristen. Ya. Bukan cuma KTP Kristen, tapi kata-kata percaya itu melakukan, dan lihat ya. Bukti percaya itu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil ya kepada semua makhluk, Bapak Ibu. Mau makhluk model apapun, dan kata-kata pergi ini tidak ditulis pergilah pendeta atau hamba Tuhan, tapi seluruh Anda dan saya yang betul percaya dan mencintai oleh Bapaknya. Dan mereka pun pergilah dan memberitakan Injil sampai ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, kalau kita pergi, pasti banyak mujizat yang Tuhan buat. Ya, tapi ada pesannya, kalau Anda diberi mujizat, jangan heboh dan jangan sombong. Karena itu sudah satu paket, tanda-tanda ajaib akan menyertai Anda dan saya. Ya. Kata pergi ini Bapak Ibu, mulai hari ini Anda dan saya belajar, ya, bukan cuma tugas pendeta, tapi dimanapun Anda mungkin lagi di mall, Anda berkatakan seluruh mall se-Indonesia hak milik Yeshua Amasya. Semua yang ada di mall ini Bapak tunjukkan jalan ke surga, entah caranya malaikat surga datang, tolongin. Ya, itu Anda sudah pergi jika melakukan dengan sungguh-sungguh hati. Bersungguh hati. Dan Bapak Ibu pernah nggak merasa keren? Ya, Bapak kita itu menyatakan seluruh dunia, Bapak Ibu. Bukan satu RT, bukan satu RW, bukan satu kampung. Nah, ternyata kapasitas Anda itu seluruh dunia, tapi pantaskah Anda dan saya dikatakan anak raja seluruh dunia? Ya, kalau pakainya compang-camping gimana? Pakaian itu bisa berkata tentang jasmani, tentang kemiskinan, tapi compang-camping juga berkata tentang liar dan tidak mau dididik dan mau semau gue. Ya. Compang-camping itu juga berkata sebentar kudus dan sebentar kudis, ya. Sehingga tidak bisa menjadikan kepercayaan Tuhan dan membawa tanda-tanda yang ajaib. Nah, next. Nah, sekarang kita belajar sikap, yaitu value. Kita sudah kepingin ya Bapak Ibu, saya juga kepingin untuk menyenangkan telinga, untuk punya iman yang dahsyat, untuk bisa mengasihi dan juga mengakui jalannya Tuhan dan membawa Injilnya. Tetapi apa yang merantaimu dan apa yang tidak bisa lolos, ya, dari dulu sekarang akan datang Kristen ya Kristen, ya. Tapi ya udah, ya. Bapak Ibu ingat nggak? Berapa bulan lalu saya pernah bersaksi, saya ulangi setengah menit ya. Saya ketemu pengikut setan, ingat nggak? Ingat nggak? Dia ngomong apa? Visi misinya penduduk neraka penuh. Ingat nggak? Terus yang kedua apa? Sasarannya gereja dan anak-anak Tuhan Yesua. Caranya bagaimana? Dia berkata orang Kristen itu sakti top marka top. Top marka top, top marka top. Tapi koma, jika pelaku firman. Dan tugas dia, jadilah Kristen KTP, jangan pelaku firman. Nah, dan dia masuk caranya apa, Bapak Ibu? Dia ngomong, Bu, setan nggak bisa membuat orang miskin, orang sombong nggak bisa, orang najis nggak bisa. Ya, Bapak Ibu aminkan ya, setan nggak bisa mencipta apapun, yang bisa mencipta Bapakku Yeshua Amasya. Tapi ada caranya. Nah, caranya ini yang seringkali Anda dan saya tidak sadar, yaitu ini. Caranya ini Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat 5. Yuk dibaca di rumah masing-masing. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa. Aku dikandung ibuku. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bapak Ibu, artinya apa? Diperanakkan di kandungan ibu sudah ada dosa, sudah ada bawaan bayi. Ya Bapak Ibu boleh ngecek ya. Bapak Ibu boleh ngecek. Yang mamanya galak, nanti anaknya galaknya lebih lagi, ya. Mamanya jutek, anaknya juteknya lebih lagi, ya. Mamanya suka kenajisan, anaknya lebih lagi, ya. Papanya selingkuh berkali-kali, ya. Tiba-tiba anaknya nanti bisa cerai dan selingkuh, tolak semua, kebas, hancur demi nama Yesus Masya. Yang dari atasnya sakit bisa juga, ya. Yang atasnya Bapak Ibu bebal, ya.
tidak ingin bertobat. Bapak Ibu ini hati-hati, hati-hati. Ini enggak pandang bulu ya, enggak pandang bulu. Saya sering melepaskan mau pendeta loh Bapak Ibu ya, PDT, mau WL, mau singer ya, mau pelayan Tuhan pun ini kemasukannya di sini. Ya, saat enggak dihancurkan ya. Orang tuanya dulu pakai berhala. Oh, sudah dibaptis Bu, tenang Bu. Amin, betul, sudah dibaptis ya. Amin, sudah minum darah Yesus. Tapi kalau cukup sebegitu, Bapak Ibu ya, saya coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau cukup dibaptis selesai, saya mau tanya. Kenapa orang Kristen sudah dibaptis kok tetap sombong? Kenapa orang Kristen sudah dibaptis kok ada yang najis, ada yang berzina? Kenapa Kristen orang dibaptis kok ada yang tukang marah, ada yang tukang pelit, ada yang roh mamon? Harusnya kan kudus semua. Nah, itu karena ada bawaan bayi yang belum selesai. Kutuk berhala, dia masih menagih. Kamu dulu orang tuamu berhala, kamu juga anakku. Nah, apakah cara Tuhan tidak bisa? Nah, ini Bapak Ibu lihat. Apa arti dibaptis? Apa arti ditebus dengan darah Elohim? Ya, saya kasih contoh. Hari ini Pastor David pakai laptop. Laptopnya saya tebus, saya beli. Bapak Ibu dengar ya. Laptopnya saya tebus, saya beli. Atau HP Anda saya tebus, saya beli. Ya, sampai rumah saya suka-suka gue. Ya, mau tak cat emas, tak kasih pernik-pernik permata, tak kasih orang, atau tak buang di sampah pun suka-suka gue. Anda nggak bisa bilang ini, hai, enak aja lu, dibuang. Suka-suka gue. Ya. Demikian juga saat Anda dibaptis dan minum darah, sudah ditebus dengan darah Elohim, itu suka-sukanya Tuhan. Persoalannya kita suka-sukanya diri kita sendiri, suka-sukanya gawan bayi kita, hobi kita, apapun mindset kita, kemarahan kita, sehingga itu membuat setan bisa masuk lewat. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dalam kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau Anda dan saya tidak bebas dari semua kutuk, dari semua bawaan bayi, kutuk genetika, ya, sehingga saat Tuhan ingin mengambil Anda, memberi berkat, setannya bilang gini, interupsi, masih ada saham sama aku, nggak bisa terima berkat. Masih ada saham. Ya. Sahamnya mungkin Bapak Ibu ya, kenajisan, tukang marah, tukang iri. Nah, hari ini minta saham berhala, saham penyembah apapun, cabut semua, dibuang ke api neraka demi nama Yesus Mesias. Dari pihak Tuhan sudah ingin semua yang menyenangkan telinganya menerima berkat dan terima kekuatan. Ya, tapi dari pihak manusia, apakah mau bekerja sama dengan Yesus Mesias? Next. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Tuhan berkata gini, sedunia loh Bapak Ibu ya. Sedunia sumbernya cuma ini. Sumbernya cuma ini. Anda mau ngomong orang apa? Orang sombong. Anda mau ngomong orang iri. Anda mau ngomong orang apalagi berzina. Anda mau ngomong korupsi. Anda mau ngomong tukang provokator. Anda mau ngomong apapun. Perpecahan. Biarnya cuma ini. Nah, Anda ada di mana? Ini Tuhan berkata, ini kelakuan manusia tapi tidak gratis. Ini juga sebagai buku kehidupan nanti kita di surga. Ya. Anda dan saya pilih di mana? Ya. Macan, rasa pemimpin, ya. Sombong, angku, pembenaran diri, tidak bisa ditegur. Ya, merak itu termasuk kesombongan, iri, jealous, ya. Merak juga provokator, kura-kura itu pura-pura, kemunafikan, tapi juga roh perjinaan. Kalau ular itu dari awal memang binatangnya setan, ya. Ada spirit monyet, pencuri berkat dan lain-lain, anjing menggonggong, semua hancur, tolak kebas, cabut dan buang ke api neraka demi nama Yesus Mesias. Bapak Ibu harus ada dan saya berdoa semua manusia terutama anak-anak Yesus Elohim harus pilih bukan yang di kanan tapi yang di kiri dengan penuh kemuliaan. Tapi Bapak Ibu lihat ya, itu gambarnya itu bisa kayak keluar lampu sorot ya. Artinya apa? Jangan pernah padam.
cintamu. Nah, orang nggak bisa berkata I love you Jesus, I love you Yesua. Kalau kita nggak punya waktu, ya, menyempatkan waktu berdua dengan Tuhan, nggak pernah kangen, itu bohong. Ya, dan Anda boleh pelayanan, tapi pelayananmu itu apa? Ya, melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Nah, itu beda. Kalau Anda melayani pekerjaan Tuhan, nggak usah pakai bertobat. Binatangnya banyak, nggak apa-apa. Yang penting Anda punya skill, Anda punya kepandaian. Ya, aku pintar khotbah, aku pintar nyanyi, aku pintar musik, ya, aku pintar cari jiwa, aku punya uang untuk nabur, tapi karaktermu, engkau tidak berjalan sesuai on the track Yahweh Yeshua Amasya, engkau tidak mengakui dia di atas segala lakumu. Ya. Itu namanya melayani pekerjaannya Tuhan. Engkau punya skill, pekerjaannya beres. Sombong tetap sombong, marah tetap marah, iri tetap iri. Tapi kalau engkau melayani Tuhan Elohim, engkau segambar dan serupa dengan dia, pasti engkau mencari hatinya, engkau mencari apinya, engkau mencari firman-Nya, engkau dapat mujizatnya, engkau dapat kuasanya, itu menyatu dalam hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu, bebas semua kutuk ya. Bapak Ibu masing-masing ayo bersuara, bebas semua kutuk dan binatang setan. Aku tidak ternakmu, aku bukan kandangmu. Cabut semua, cabut semua, cabut. Bedol seakarnya, dibuang ke api neraka demi nama Yesus Masya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau saya suka banget kalau doa tak suruh niruin itu bukan abal-abal Bapak Ibu ya. Ya, bukan abal-abal. Karena engkau percaya, engkau berkata-kata, dan semua binatang ini sejak dalam kandungan itu yang meracuni hidup Anda dan saya, dan seolah-olah membuat capek. Aku sudah Kristen, aku sudah Kristen, aku sudah pelayanan. Tapi dalamnya bukan Roh Kudus, dalamnya bukan firman, tapi binatang. Kebas tolak. Semua sifat-sifat binatang setan dalam sikap, sifat, tata bahasa, tata cara tidak berlaku lagi. Ya, Yesus Masya yang mencabut dan berperang dengan tuntas, kami terima kemenangan. Amin, amin, amin. Next. Ya, terakhir. Nah, kalau Anda berkata, Ibu aku enjoy aja, nggak apa-apa, diikutin binatang, sifat-sifatku. Ya, Bapak Ibu ingat ini. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan akibat. Ulangan 28 ayat 29. Pilihan ada pada kita. Hidup taat dan menikmati berkat Tuhan atau mengabaikan firman dan menanggung akibatnya. Nah, Ibu pilih Anda pilih mana? Ya. Pilihan ada pada kita, hidup taat dan menikmati berkat Tuhan. Ya, berkat itu bukan cuma duit ya Bapak Ibu ya. Berkat perlindungan, penjagaan, berkatnya damai, berkatnya kesehatan dan lain-lain, atau mengabaikan firman, menanggung akibatnya ya. Kita nggak mau lagi menanggung akibatnya karena kita minta on the track Yesus Masya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sebelum selesai, ya, saya ada video ini seperti yang saya katakan tadi, hanya ada dua, Roh Kudus dan binatang setan. Dan orang ini, Bapak Ibu ya, bisa melihat, dan saat dia mau pergi gereja, dia lihat orang-orang diikuti binatang setan ya. Saya juga bisa lihat, tapi dia tidak memvisualisasikan. Kalau di video ini divisualkan gini kan jelas. Ya, bisa lihat, oh gitu toh, oh gitu toh. Dan efeknya Anda kalau masih diikutin, bisa tentang kemarahan, bisa tentang kemiskinan, bisa tentang imannya mandul, bisa tentang Kristennya cuman KTP, Kristennya cuman kopong, atau sakit penyakit atau apapun. Ya, dan Bapak Ibu lihat ya, dia mau ke gereja, sampai gerejanya Bapak Ibu ya, gereja yang penuh Roh Kudus, apinya besar, setannya kepanasan, tapi parkir di luar. Lihat ya, parkir di luar. Ya, kalau habis gereja dia datang lagi. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat roh-roh di udara yang sangat-sangat mengerikan, ya, yang Anda tidak lihat dan Anda pikir baik-baik saja, dan roh-roh itu mempengaruhi, ya, gampang berantem, ngantuan, nggak bisa doa, ngantuk, nggak bisa deklarasi, itu roh-roh di udara. Dan itu tugas Anda dan saya, Bapak Ibu dengar ya, ya, mumpung saya ingat, saya terberkati dengan ini Bapak Ibu, ada 4 peperangan Anda dan saya.
Ya, 4 peperangan. 1, peperangan diri sendiri. Peperangan mata kita seperti Simpson, ya, atau Yusuf, mulut kita, telinga kita, ya. Yusuf itu peperangan telinga. Kamu mau tidur sama aku, ayo. Telinga loh Bapak Ibu dan mata. Tapi juga jiwa, juga pikiran. Dia menang segalanya. Nah, perang nomor 1 adalah tentang kedagingan kita, ya, mata kita, telinga kita, hati kita, jiwa kita. Peperangan nomor 2 adalah roh-roh di udara. Nanti ada roh-roh di udara. Kita nggak bisa perang roh di udara kalau kita belum bebas dan kita belum mencintai Tuhan. Maka setan akan berkata gini, ngapain lu perang-perang, ngusir-ngusir kowe, lu aja sama satu partai sama gue. Ya, tolak kebas nama Mas ya. Peperangan ketiga adalah peperangan glamor dunia. Apapun duniawi ini kita tidak bisa tersedot. Kita terhisap oleh Yeshua HaMashiach. Nah, yang keempat adalah peperangan atau memberikan mezbah. Mezbah itu Bapak Ibu banyak macamnya. Mungkin saat Anda memasak, tapi engkau katakan untuk orang-orang nggak punya, engkau mezbah. Engkau memasak untuk dirimu sendiri atau sosialitaku yang sesama, engkau bukan mezbah. Tapi mezbah yang pedih adalah seperti Abraham. Saat anaknya diminta, Bapak Ibu ya, bawa peso Bapak Ibu. Dan enggak jadi. Anda dan saya harus setiap peso itu. Karena peso itu mencukil. Apa itu mezbah? Saya kasih mezbah belum ini? Kasih. Karena saya bersungguh hati memberitakan pesan Tuhan. Tapi itu mezbah yang gampang. Ya. Kalau mezbah yang sulit misalnya Bapak Ibu ya. Sudah baik dengan orang, digosipin di belakangnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sudah baik dengan orang, masih difitnah. Itu bisa jadi mezbah. Tapi Bapak Ibu lihat ya. Bukti apa Anda dan saya sudah peperangan. Peperangan di alam roh dan peperangan kedagingan kita. Harus ada buktinya. Ya. Pasti ada lecet-lecetnya. Misalnya ya, Anda itu ke hutan. Ya. Pasti ada ketahuannya. Misalnya, oh kakiku ada beret-beretnya. Oh tanganku ini kena kemarin, kena duri. Ya. Tapi kalau Anda mulus, ya, itu seperti peragawan atau peragawati yang sedang cuman action, ya, actionmu di panggungnya Tuhan, apalagi kalau mengatakan KTP ku Kristen, aku pelayanan, itu Anda sedang action, tapi surga tidak mencatat. Ya. Tapi saat engkau sakit, ya, sakit banget, dan peso itu Bapak Ibu yang seperti waktu film Rainbow zaman dulu ya, sukanya bawa peso dan dipanaskan untuk mencukil peluru. Nah, maka kita punya peso pedang itu cinta kita kepada Tuhan. Saat apapun engkau difitnah atau di apapun, kita cuma ngomong, setan, kamu cerewet banget, ya. Tapi aku tidak teriritasi karena nggak sebanding dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Enggak sebanding. Dan itu akan datang dengan cepat pembalasan Yesus HaMashiach. Walaupun kita enggak boleh berkata syukurin ya. Bapak Ibu, ada peperangan, 4 peperangan ya, yang harus Anda dan saya lakukan setiap hari sampai kita menang, nama kita ada di surga. Nah Bapak Ibu, lihat video ini. Video ini juga berkata begini ya. Setan ada di mana-mana, tapi sebaliknya malaikat surga juga ada di mana-mana. Tapi persoalannya bagaimana mengaktifkan malaikat surga. Enggak bisa berkata, malaikat datanglah. Ya, bisa. Tapi kalau Anda punya amunisi, Anda punya cinta, Anda punya keintiman, Anda punya mezbah. Itu bensinnya. Tapi biarlah mezbah kita tidak bisa, Bapak Ibu ya. Tidak bisa ada tatu-tatu juga yang belum keluar pelurunya. Anda berkata, aku ada tatu pahit hati. Tapi kita tidak mengampuni, berarti peluru itu belum keluar. Ya, dan hari ini biarlah lewat persekutuan ini ya, betul-betul jangan mau jadi budaknya dosa, jangan mau diternak oleh setan, tapi selama-lamanya jadi pemenang dan pemenang. Amin. Jadi pemenang dan pemenang. Amin. Tolong dipasang videonya.
Dibesarkan bisa, Pak. Dibesarkan bisa. Iya, ini orangnya lagi ke naik bis, ya, dan lihat banyak binatang setan, dia ada kayak gak ada suaranya ya. Ya, ada ular yang ikat. Ini di gereja yang penuh api, setannya minggir itu roh di udara, Bapak Ibu di mana-mana. Ada bedanya yang anak Tuhan diselubungi dengan api Roh Kudus. Tuh, roh di udara tolak kebas, Mas ya. Ya, itu setannya parkir. Ada malaikat yang menjagai. Perlengkapan senjata Elohim. Ya, ini suaranya nggak ada ya Pak ya? Suaranya nggak bisa ya? Ini Bapak Ibu, malaikat surga juga ada di mana-mana. Ya, ya, dia yang berperang. Ya, dia yang berperang. Mau binatang setan bertanduk, berbulu, apapun dia yang berperang. Iya, kita diberi kuasa. Roh yang di dalamku lebih besar daripada dunia miliki. Iya, Bapak Ibu. Ya. Pengganggu rumah tangga. Iya, tidak bisa. Pengganggu keuangan. Ya, Yesua yang berperang. Udah ya? Ya, Bu. Udah habis. Oke. Sikarataka ya rapataka, Bapak Ibu mari kita sepakat berdoa. Ya rama ya rapataka nipa ya rupapa sikaramu rekene pekene pora papa ya koropo ya ramo ragena pora papa iria de iraga repekene pora de rekene dia. Bapak, malam hari ini kami mau bertobat di pasca di kebangkitanmu ini. Bahkan sebentar lagi kenaikanmu, kami mau bertobat. Tidak mau value-nya bercampur dengan dunia. Kami tidak mau emas yang palsu, tapi kami mau yang asli. Maka kami minta semua yang mengganggu, Bapak Ibu katakan di masing-masing, semua yang mengganggu dalam roh jiwa tubuh kami, diternak oleh setan dan binatangnya. Ayo ngomong. Dan sifatnya, dan sikapnya, dan tata bahasa setan, tata cara neraka. Aku tidak mau lagi, bilang sejak dalam kandungan, semua kutuk, semua kefasikan, semua berhala, semua kenajisan, semua kemiskinan, semua kegagalan tidak berlaku lagi. Bapak Ibu, kalau Anda engkau serius, kau akan merasakan, bukan cuma ngomong doang ya. Ada sesuatu karena malaikat itu akan datang. Tapi kalau Anda belum haus dan lapar, ya, bilang sejak dalam kandungan, detik ini sampai selamanya, diampuni, dicabut seakar-akarnya, dibuang ke api neraka demi nama, kuasa nama Yesus Kristus, Yesua Amasiah. Bapak, kami percaya karya salibmu abadi berkuasa. Tapi persoalannya adalah kami apakah suka-sukanya Yesua atau suka-sukanya ego kami. Karena karya salib artinya kami menyalibkan kedagingan dan suka-sukanya engkau.
Bebaskan hari ini, malam hari ini suka-sukanya kami sendiri, tidak berlaku lagi, cabut dan buang semua ke api neraka. Demi nama kuasa nama Yesus Amasya. Kami percaya Bapak, Zoom ini ada malaikat surga yang menyisir setiap pergumulan, setiap penyakit, setiap kemiskinan, kegagalan, setiap masalah. Ragada Bayero Bapak Dika, Regada dan Dika, cabuti semuanya. Buang ke api neraka demi nama Yesus Amasya. Kami terima pembelaan dan kami terima kemenangan terjadi. Terjadilah di alam dan nyata. Terima kasih Bapak. Terbuka jalur berkat, terbuka jalur berkat, terbuka jalur berkat. Dan kami terima Bapak DNA kerajaan surga. DNA Yahweh, DNA Yahweh, DNA Yahweh. Kami tidak akan cari, kami tidak akan Bapak kebingungan di saat kesesakan dan apapun masalah dunia. Karena Engkau menjamin kami sampai kesudahan dunia. Bedakan kami. Karena kami bukan warga kerajaan dunia, tapi kami warga kerajaan surga. Yang ada di dunia untuk kemuliaan-Mu, untuk bermegah. Yesus Amasya. Terima kasih Bapak, puting beliungmu, jet halilintar-Mu datang mengoperasi setiap kami satu persatu. Ada healing yang dari surga. Ada restart Yesus Amasya. Kami terima pembalikan keadaan dan kemenangan. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan Jerry diambil alih. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur buat Tuhan yang mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memeliharakan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga yang akan menganugerahi kami dengan segala kebajikan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan berperkara dengan ajaib. Dengan segenap hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami berdoa malam hari ini buat pelayanan kami, ibadah kami malam hari ini biarlah menjadi berkat buat setiap yang hadir, yang datang malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, anugerah-Mu besar atas kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Engkau akan memberkati dalam kehidupan jemaat-Mu, dimanapun tempat berada, mereka senantiasa mendapatkan pembaharuan yang daripada Tuhan, mereka boleh disegarkan oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di dalam ibadah-ibadah yang diadakan, ibadah raya di hari Rabu, ibadah doa malam di hari Senin. Nah, perjumpaan-perjumpaan kami mendatangkan hormat berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang banyak problema, permasalahan kehidupan yang besar dalam kehidupan kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai, memberikan penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami bisa dan mampu menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak David dan Bu Leli sebagai Ibu Gembala. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu menopang dalam hidupnya, sehingga beliau boleh menjadi teladan yang baik, hamba-Mu yang setiawan, menjadi gembala yang mementori setiap jemaat yang ada. Setiap keperluan, kebutuhan, semua sandang pangan papan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Allah besar dalam kehidupan setiap keluarga hamba-Mu ini, dimanapun tempat berada, anak dan cucunya, dimanapun berada, anugerah Tuhan limpah besar atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, baik kota kami di mana ada, kami di Surabaya dan sekitarnya, kami percaya anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah goyah, tangan kuat kuasa anugerah Kristus menopang ajaib atas kehidupan kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para pimpinan negeri kami Indonesia, baik Pak Prabowo Gibran yang memimpin bangsa Indonesia ini semakin hari semakin dibawa lebih mengenal Tuhan. Keputusan-keputusan yang diambil hanya keputusan yang ajaib datang daripada Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh membawai Indonesia ini, memimpin bangsa Indonesia ini menuju kepada kasih Kristus yang ajaib. Terpujilah nama-Mu kau sampai selama-lamanya. Kami nikmati segala kebaikan Tuhan dengan penucapan syukur, banyak terima kasih. Tuhan Yesus begitu baik,
Tuhan Yesus begitu ajaib, sempurna jalan dan karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati setiap anugerah Allah yang ajaib ini. Kami bersyukur, kami nikmati kebaikan Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati bersama kita. Katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu. Selamat datang, dan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam hari ini, biarlah roh kesetiaan itu Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita, bersama-sama kita bertumbuh di persekutuan doa Harvest Blessing ini. Next. Dan kita akan jumpa hari Rabu tanggal 13 Bapak Ibu ya, jam 7 malam. Dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ibu Lili Robi di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Puji Tuhan. Dan seperti malam hari ini, kita akan jumpa di hari Senin 18 Mei jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Peter Chandra. Mari kita sama-sama menikmati hadirat dan urapan Tuhan dalam doa malam kita. Terima kasih banyak buat Ibu Emma Lydia yang sudah memberkati kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Rabu besok lusa Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Nanti Bapak Ibu yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live. Terima kasih yang banyak Bu Lydia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah yang penuh luar biasa ini sehingga menguatkan hati, jiwa, dan roh kami. Sehingga kami boleh mempunyai value kerajaan Allah atas hidup kami. Biarlah apa yang ada di depan mata kami, keadaan kami mungkin belum berubah, tapi value yang ada di dalam kami adalah value kerajaan Allah. Maka ketika kami sebut terus, maka value itu akan menjadi satu di hidup kami, dan kami boleh memproklamirkan firman Tuhan, dan firman itu jadi nyata atas hidup kami. Materaikan apa yang sudah kami dengar menjadi sebuah kenyataan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang mengalami masalah sudah dibukakan jalan. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus sesuatu yang besar sudah terjadi atas hidupmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.